Ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan ketenangan pikiran perlu kalian lakukan. Tetapi jika semua itu belum kamu dapatkan, saya harap kamu harus mendapatkannya. Dan bagaimana Anda mendapatkan itu semua? Anda berada di posisi yang tepat. Dengarkan video ini. Mari kita rubah sifat yang ada di pikiranmu. Ayo kita mulai. Tanggapan yang dulu berisi perhatian, kini menjadi singkat, bahkan cenderung datar. Tawa yang pernah ada berubah menjadi kesunyian, sebuah kehampaan yang mengusik. Anda merasa seolah-olah harus berbicara, bukan karena ada koneksi yang ingin dipertahankan, tapi karena kebiasaan, seperti dua orang yang melakukan tugas tanpa saling melihat. Ada perasaan hampa yang datang bersama kalimat-kalimat tersebut, dan disitulah pertanyaannya muncul. Apakah ini masih hubungan yang hidup, atau hanya sekadar kewajiban? Kita semua tahu bahwa hubungan yang sehat tumbuh dengan cara yang alami, seperti air yang mengalir. Namun ketika percakapan berubah menjadi kewajiban, itu adalah tanda bahwa sesuatu tidak lagi mengalir dengan baik. Ketika Anda merasakan bahwa interaksi yang seharusnya membawa kedekatan, justru membawa keheningan dan kebosanan, saat itulah Anda mulai merenung, apa yang telah berubah? Dan lebih penting lagi, apa yang saya harapkan dari semua ini? Epictetus, seorang stoik besar, pernah berkata, "Jangan berharap dunia memperlakukanmu sebagaimana engkau memperlakukannya." Anda mungkin telah berusaha keras untuk menjaga percakapan tetap hidup, memberi perhatian yang tulus, tetapi kenyataannya adalah tidak semua orang akan merespons dengan cara yang sama. Tidak ada yang bisa dipaksakan dalam hubungan, apalagi jika itu sudah berubah menjadi kewajiban. Anda tidak bisa mengubah orang lain, hanya bisa mengubah diri sendiri dan bagaimana Anda merespons keadaan yang ada. Kenyataan ini mungkin sulit diterima. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah saya kurang berharga? Apa yang salah dengan saya? Tetapi sesungguhnya ini bukan soal siapa yang lebih berharga atau siapa yang lebih salah. Ini adalah soal bagaimana Anda mengelola diri sendiri dalam menghadapi perubahan. Apa yang bisa Anda kendalikan dalam situasi ini? Tidak banyak. Anda tidak bisa memaksa seseorang untuk merasakan hal yang sama, atau bahkan memberikan respons yang Anda inginkan. Tapi Anda bisa memilih untuk mengendalikan diri Anda, untuk tidak jatuh ke dalam perangkap rasa tidak aman yang bisa datang ketika Anda merasa tidak dihargai. Seneca dalam salah satu tulisannya mengatakan, hidup yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani. Jika hubungan yang dulu penuh makna kini berubah menjadi kewajiban, mungkin inilah saatnya untuk berhenti sejenak, merenung, dan memeriksa diri Anda. Apakah Anda masih merasa nyaman dalam hubungan ini? Apakah Anda merasa dihargai? Tidak ada yang lebih penting dalam hidup selain menjaga keseimbangan batin Anda sendiri. Jika percakapan sudah berubah menjadi rutinitas yang tidak lagi membawa makna, itu adalah panggilan untuk menilai apakah Anda perlu lebih fokus pada diri sendiri, pada kedamaian batin Anda. Mungkin ada perasaan ingin memperbaiki, untuk menghidupkan kembali percakapan itu, untuk mengembalikan apa yang hilang. Namun dalam stoikisme, kita diajarkan untuk tidak terjebak dalam keinginan yang tak dapat kita kendalikan. Anda tidak bisa memaksa percakapan untuk kembali seperti dulu, atau mengubah perasaan orang lain. Tetapi Anda bisa memilih untuk menjaga ketenangan batin Anda, untuk tidak merespons dengan kecemasan atau harapan yang berlebihan. Anda bisa memilih untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali Anda, tindakan Anda, pikiran Anda, dan bagaimana Anda merespons situasi ini. Marcus Aurelius pernah berkata, jangan biarkan diri Anda terganggu oleh hal-hal di luar kendali Anda. Ini adalah pelajaran penting. Ketika hubungan berubah dan Anda merasa ada jarak yang semakin lebar, ketahuilah bahwa Anda tidak bisa mengontrol itu. Yang bisa Anda kontrol adalah bagaimana Anda memilih untuk menanggapinya. Anda bisa memilih untuk tetap tenang, untuk tidak melibatkan diri dalam drama emosional yang mungkin timbul dari ketidakpastian ini. Kelima, dia tidak lagi ingin tahu tentang hidupmu. Dulu, ada waktu-waktu ketika ia dengan penuh perhatian menanyakan tentang harimu, tentang apa yang kamu rasakan, atau apa yang ada di pikiranmu. Terkadang, pertanyaan-pertanyaan itu sederhana, tapi tetap saja, mereka mengindikasikan rasa ingin tahu,
yang dalam, sebuah tanda bahwa ia peduli. Kini, keheningan menggantikan rasa penasaran itu. Tidak ada lagi pertanyaan tentang hari-harimu, tidak ada lagi keinginan untuk tahu lebih banyak tentang apa yang kamu pikirkan atau rasakan. Dan meskipun kamu mencoba meyakinkan diri bahwa itu bukan salahmu, kamu tetap merasakan betapa beratnya perubahan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin kamu mulai merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hubungan itu. Sebuah koneksi yang dulunya terasa begitu kuat, kini mulai memudar. Apa yang tadinya hangat, penuh dengan percakapan dan perhatian, kini berubah menjadi dingin dan jauh. Kamu mulai mempertanyakan, apa yang telah berubah? Apa yang salah dengan saya? Tetapi, seiring berjalannya waktu, kamu mulai menyadari bahwa ini bukan tentang siapa yang lebih menarik atau lebih layak. Ini adalah tentang apa yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan. Epictetus pernah berkata, ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, dan ada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Jangan biarkan hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan merusak kedamaian Anda. Ketika seseorang tidak lagi tertarik untuk tahu tentang hidupmu, itu adalah sesuatu yang berada di luar kendali Anda. Anda tidak bisa memaksakan rasa penasaran itu kembali. Tidak bisa memaksa orang lain untuk peduli dengan cara yang Anda inginkan. Itu bukanlah refleksi dari siapa Anda atau seberapa berharga Anda. Itu adalah hasil dari perjalanan hidup orang lain, dan Anda tidak bisa mengubah jalan itu. Disinilah tantangan nyata muncul. Untuk menerima kenyataan ini tanpa terjebak dalam perasaan tidak berharga atau mencari-cari alasan di dalam diri Anda. Ini adalah saat yang penuh dengan potensi bagi pertumbuhan pribadi Anda. Sebuah kesempatan untuk melangkah maju dan memperkuat diri. Ketika seseorang tidak lagi ingin tahu tentang hidup Anda, itu bukan alasan untuk merendahkan diri. Sebaliknya, ini adalah panggilan untuk berhenti mencari validasi dari orang lain dan untuk mulai mencari nilai dalam diri Anda sendiri. Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf Stoik, pernah mengingatkan, jangan biarkan pendapat orang lain mengenai Anda mengganggu kedamaian batin Anda. Ini adalah pelajaran penting yang harus diingat. Anda tidak perlu menunggu orang lain untuk memberi Anda nilai atau pengakuan. Anda sudah cukup dengan segala yang Anda miliki. Ketika seseorang mundur dari kehidupan Anda, jangan terjebak dalam kekecewaan atau penyesalan. Alih-alih, gunakan waktu itu untuk kembali pada diri Anda sendiri, untuk menemukan kekuatan dalam keheningan dan kedamaian batin yang hanya bisa ditemukan ketika Anda berhenti bergantung pada orang lain untuk merasa dihargai. Ada satu pelajaran berharga yang bisa dipetik dari Stoikisme dalam menghadapi perubahan ini, bahwa kita hanya dapat mengendalikan diri kita sendiri. Anda tidak bisa mengubah perasaan orang lain atau membuat seseorang peduli dengan cara yang Anda inginkan. Namun, Anda memiliki kekuatan untuk mengelola respon Anda terhadap situasi ini. Anda bisa memilih untuk tidak membiarkan perasaan ditinggalkan atau tidak dihargai mengganggu keseimbangan batin Anda. Ini adalah saat yang sempurna untuk meresapi nilai ketenangan batin, ataraksia, sebuah keadaan jiwa yang tenang yang tidak terpengaruh oleh peristiwa eksternal. Seneca pernah mengatakan, kebahagiaan terletak dalam diri kita, bukan pada hal-hal eksternal. Mungkin saat ini, dunia luar terlihat seperti kehilangan arah, tetapi sesungguhnya, kekuatan sejati Anda terletak pada bagaimana Anda merespons. Anda memiliki kemampuan untuk memilih bagaimana Anda ingin merasakan perasaan ini. Anda bisa memilih untuk tidak membiarkan ketidakhadiran perhatian dari orang lain menghancurkan kedamaian yang telah Anda bangun dalam diri Anda. Jadi, meskipun ia tidak lagi tertarik untuk tahu tentang hidup Anda, itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah kesempatan untuk Anda membangun kembali fondasi diri Anda, untuk memperkuat harga diri Anda yang tidak bergantung pada persetujuan atau perhatian orang lain. Anda bisa memilih untuk tidak mencari-cari alasan atau mencoba memaksakan rasa ingin tahu itu kembali. Sebaliknya, gunakan kesempatan ini untuk melangkah lebih jauh, untuk menggali potensi Anda yang sejati dan menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Anda sudah cukup, tepat seperti adanya. Pada akhirnya, ini bukan tentang mengejar perhatian atau validasi dari orang lain. Ini adalah tentang menemukan kekuatan Anda dalam diri Anda sendiri
dan menjalani hidup dengan ketenangan yang tidak tergantung pada apa yang terjadi di luar sana. Jangan biarkan perubahan ini merusak kedamaian Anda. Anda berhak untuk merasakan ketenangan batin. Keenam, dia mulai menjauh dalam keputusan penting. Dulu kamu dan dia berbicara tentang masa depan, merencanakan hal-hal besar bersama, saling bertanya dan berbagi tentang apa yang seharusnya dilakukan. Keputusan-keputusan itu bukan sekadar pilihan praktis, tetapi bagian dari perjalanan hidup yang kalian jalani bersama. Namun kini, ketika momen penting datang, ia tidak lagi mengundangmu untuk terlibat. Ia membuat keputusan-keputusan besar tanpa bertanya pendapatmu, tanpa berbagi pertimbangannya denganmu. Ada jarak yang terbentuk, bukan hanya di luar, tetapi juga dalam cara ia memperlakukanmu. Pertanyaannya mungkin muncul, kenapa ini terjadi? Apa yang berubah? Kamu tahu bahwa hubungan yang didasarkan pada rasa saling percaya dan keterbukaan seharusnya tidak begitu rapuh. Namun perasaan itu tetap datang, perasaan dikhianati. Kamu merasa diabaikan, tidak dihargai, seolah-olah tempatmu dalam proses keputusan itu tidak lagi penting. Namun apakah benar itu hanya tentang kamu? Atau bisa jadi ini adalah cermin dari suatu kenyataan yang lebih besar, bahwa terkadang kita harus menerima bahwa orang yang kita cintai bisa berubah, bahwa hubungan bisa berkembang, atau bahkan dalam beberapa kasus mulai mengarah ke arah yang berbeda. Epictetus, filsuf Stoik, mengajarkan bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita dan ada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Keputusan-keputusan orang lain, terutama dalam hubungan, adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk menganggapmu penting dalam setiap langkah mereka atau untuk berbagi setiap pertimbangan yang mereka buat. Terkadang kita berharap bisa berperan dalam setiap bagian kehidupan orang yang kita cintai, namun kenyataannya mereka memiliki hak untuk membuat keputusan mereka sendiri. Ini adalah kenyataan yang perlu diterima. Dan meskipun terasa pahit, ini adalah langkah pertama menuju ketenangan batin. Dalam menghadapi perubahan ini, ada dua pilihan yang bisa diambil. Pertama, kamu bisa terperangkap dalam perasaan tidak dihargai dan terluka, meratap tentang bagaimana segala sesuatu yang kamu harapkan tidak lagi terwujud. Kedua, kamu bisa memilih untuk melihat situasi ini sebagai kesempatan untuk melatih kendali diri. Fokuskan energi pada hal-hal yang berada dalam kendali Anda, bukan pada hal-hal yang tidak bisa Anda ubah. Seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, jika Anda terganggu oleh hal-hal di luar kendali Anda, kembalilah ke dalam diri Anda dan temukan kedamaian. Itu adalah panggilan untuk kembali ke pusat diri, untuk berhenti bergantung pada orang lain agar merasa valid, dan untuk mulai menemukan nilai dalam diri Anda sendiri. Ketika ia mulai membuat keputusan besar tanpa melibatkanmu, itu adalah kesempatan bagi kamu untuk melihat betapa pentingnya ketenangan batin, ataraksia. Ketenangan ini bukanlah tentang mengabaikan perasaanmu atau membiarkan segala sesuatu terjadi tanpa reaksi. Sebaliknya, itu adalah tentang mengembangkan kemampuan untuk merespons dengan bijaksana, dengan mempertimbangkan bahwa kamu memiliki kendali atas bagaimana kamu bereaksi, bukan terhadap apa yang terjadi di luar dirimu. Seneca, filsuf Stoik lainnya, mengingatkan kita bahwa kita lebih sering dikuasai oleh perasaan kita sendiri daripada peristiwa-peristiwa eksternal. Perasaan kecewa dan terluka datang sebagai respons terhadap harapan kita. Dan saat kita belajar untuk tidak bergantung pada harapan tersebut, kita mulai menguasai diri kita sendiri. Penting untuk diingat bahwa perubahan dalam hubungan, meskipun menyakitkan, bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah proses yang memungkinkan Anda untuk berkembang. Jangan biarkan rasa kecewa atau perasaan dikhianati merusak harga diri Anda. Ketika ia tidak lagi melibatkanmu dalam keputusan penting, itu mungkin sebuah indikasi bahwa ia sedang mencari jalannya sendiri, dan Anda pun berhak untuk menemukan jalan Anda. Ini adalah saat yang tepat untuk memperkuat fondasi dalam diri Anda, untuk mengeksplorasi potensi yang belum Anda temui, dan untuk memahami bahwa Anda tidak perlu bergantung pada orang lain untuk merasa lengkap. Ketika seseorang mundur dalam hal-hal besar, itu bukan tentang kamu atau siapa kamu dalam hubungan itu. Itu adalah tentang mereka yang sedang mencari cara mereka sendiri.
Anda bisa memilih untuk tidak membiarkan hal ini menggerogoti kedamaian batin Anda. Anda memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana merespons. Mungkin ini adalah saat untuk lebih banyak berinvestasi pada diri sendiri, untuk menemukan kembali passion dan tujuan hidup yang tidak tergantung pada orang lain. Pada akhirnya, inilah inti dari stoikisme. Untuk fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan dan melepaskan yang tidak bisa Anda kendalikan. Anda tidak bisa mengendalikan keputusan orang lain, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda merespons perubahan itu. Fokus pada kedamaian batin, pada ketenangan, dan pada pertumbuhan pribadi. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk menjadi lebih kuat. Ketujuh, ia tidak peduli jika kamu pergi. Rasanya seperti sebuah luka yang dalam, namun juga jelas. Seperti hujan yang menetes perlahan, mengguyur hati yang penuh dengan harapan dan pengharapan. Mungkin kamu sudah melihatnya, perubahan kecil dalam sikapnya, sebuah ketidakhadiran dalam perhatian yang dulu ia berikan dengan tulus. Ketika seseorang yang kamu harapkan akan peduli untuk menjaga kehadiranmu, tidak lagi merasa kehilangan saat kamu menghilang, maka itu adalah tanda yang tidak bisa diabaikan.